Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Indrawan dari kelas 12 IPS. Ingin menyampaikan rangkuman dari mata pelajaran sejarah Indonesia bab 4 Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Yang bagian A, masa transisi 1966 sampai 1967. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 mengakibatkan terjadinya penyimpangan selama Orde Lama dan berakibat tidak berjalannya sistem yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Orde selanjutnya yang disebut Orde Baru merupakan koreksi total dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama Orde Lama. Saya lanjut ke poin pertama, yakni aksi-aksi Tritura. Aksi-aksi menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30S PKI 1965 semakin meningkat. Berbagai organisasi pelajar, mahasiswa maupun elemen masyarakat lain menuntut penyelesaian politis tersebut. Selanjutnya, organisasi tersebut membulatkan barisan mereka dalam satu front, yakni Front Pancasila pada tanggal 26 Oktober 1965. Kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian mengajukan tuntutan yang disebut Tritura, yakni 3 tuntutan rakyat. Nah, apa saja tuntutannya? Yang pertama adalah menuntut agar membubarkan PKI. Yang kedua adalah menuntut untuk membersihkan seluruh kabinet dari unsur-unsur G30S PKI. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menuntut untuk memperbaiki perekonomian negara. Namun Presiden Soekarno hanya merespon dengan mengganti kabinet Dwi Kora menjadi kabinet Dwi Kora yang sudah diperbarui atau sudah disempurnakan. Nah, hal ini membuat mahasiswa tidak terima dan akhirnya membuat mereka memblokade atau menutup setiap jalan menuju ke Istana Merdeka. Nah, aksi itu dihadang oleh pasukan Cakra Ambirawa yang mengakibatkan gugurnya salah seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Baik, saya masuk ke poin berikutnya, poin kedua. Poin kedua, Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Nah, Presiden Soekarno berusaha mengatasi keadaan dengan cara memberikan surat perintah kepada Letjen Soeharto. Untuk itu, malam 11 Maret 1966, surat perintah selesai dibuat dan ditandatangani langsung oleh Presiden Soekarno untuk diberikan kepada Letjen Soeharto. Berbekal surat perintah 11 Maret atau Supersemar, Letjen Soeharto melakukan tindakan pembubaran PKI dan ormas-ormas pendukungnya, mengamankan anggota kabinet dan membersihkan lembaga legislatif dari unsur-unsur G30S PKI. Baik, saya lanjut ke poin berikutnya, poin terakhir, poin ketiga, yakni dualisme kepemimpinan nasional. Kabinet Ampera yang dibentuk mempunyai tugas utama untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik yang dikenal sebagai Dwi Dharma Kabinet Ampera. Program kerjanya disebut Catur Karya Kabinet Ampera. Presiden Soekarno memimpin Kabinet Ampera, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Letjen Soeharto. Hal ini itu
menyebabkan muncul dualisme kepemimpinan yang merugikan stabilitas politik. Di sisi lain, MPRS mulai membatasi hak prerogatif Presiden Soekarno. Misalnya, gelar kepemimpinan besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum. MPRS juga meminta pertanggungjawaban Presiden, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya G30S PKI beserta epiloginya dan masalah kemunduran ekonomi dan akhlak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.